Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Teman-teman, pernahkah kalian tiba-tiba diharuskan belajar security dengan segera? Saya pernah teman-teman, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saat itu serba membingungkan, mau belajar mulainya dari mana? Materi yang tersedia di internet masih sedikit, mana kebanyakan materinya abstrak dan tidak mudah dipahami. Mau kursus tapi kok yang diajarkan malah ngehack sistem, bukan mengamankan sistem. Mau pakai konsultan atau produk security yang tersedia di pasaran kok nihil alias sangat mahal teman-teman. Tapi mahal itu relatif ya teman-teman ya. Sedangkan infrastruktur perusahaan dengan banyak server itu harus segera diamankan, tidak boleh ditunda, karena menunda pekerjaan security sama saja membuka jendela bagi hacker yang selalu menjelajah internet dan berusaha menemukan kerentanan di sistem server kita. Apalagi banyak berita tentang kasus pembobolan yang dilakukan oleh hacker ke institusi-institusi ternama di tanah air. Tambah bikin paranoid teman-teman. Kita sendiri tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Semua seolah sepi, sunyi senyap, tidak ada apa-apa. Padahal ternyata di kesunyian itu banyak hacker atau bot yang sedang mengindera semua sistem server kita. Saya baru tahu setelah mengenal dan menginstal Wasuh, sebuah sistem CM dan XDR atau dari singkatan Security Information and Event Management yang open source. Saya jadi tahu dari mana saja serangan yang datang dan kapan saja terjadinya. Jika sebelumnya kita berpikir kalau sistem kita baik-baik aja, ternyata banyak terjadi probing dan query yang dilakukan oleh hacker untuk mendapatkan informasi dari sistem kita dan mencari-cari apakah ada celah di sistem kita. Memang sampai sekarang tampaknya sistem masih baik-baik aja sih, tapi siapa yang bisa menjamin? Apakah kita pernah tahu jika ternyata malware atau backdoor telah dipasang di sistem kita yang kemudian bergerak secara lateral, ke samping, ke kanan, ke kiri, yang jika kemudian menemukan sistem yang lebih bernilai, maka akan mulai melakukan aksinya, seperti misalnya mengekstrak data, mengeksfiltrasi data kita, kemudian mengenkripsi data dan meminta tebusan. Wah, jangan sampai terjadi ya teman-teman. Kita memang harus paranoid teman-teman. Apalagi jika data yang kita simpan mengandung data pribadi klien, masyarakat luas, seperti data pasien dan lain-lain. Karena jika itu semua dicuri dan dienkripsi kemudian bocor, maka tidak hanya kerugian finansial yang kita terima, tapi juga kerugian imaterial seperti reputasi, gugatan hukum, dan lain-lain. Bisa-bisa perusahaan kita akan hancur reputasinya dan kita kena masalah hukum. Tutup deh. Nah, kalau tidak mau itu semua terjadi, maka kita harus mulai memikirkan masalah security dengan sangat-sangat serius teman-teman. Untungnya kita bisa dibantu oleh sebuah software bernama Wasuh yang open source dan gratis untuk kita gunakan. Dengan Wasuh ini seolah kita langsung terjun menjadi blue team dan belajar untuk berenang di danau security yang penuh dengan hacker hiu. Jadi kita langsung terjun dan sekaligus belajar ya teman-teman ya. Mau tahu lebih lanjut tentang Wasuh? Jangan skip video ini ya, terus menonton sampai akhir. Untuk mengetahui apa itu Wasuh, kita harus mengunjungi website resminya, yaitu di wasuh.com. Di sana dijelaskan banyak hal, benar-benar sarana belajar security defensif yang bagus teman-teman. Kita perlu berterima kasih sebesar-besarnya pada tim Wasuh yang telah membuat sistem security yang open source dan lengkap dengan dokumentasinya. Mari kita lihat teman-teman, seperti ini tampilan dari dashboardnya, dan Wasuh adalah
sebuah platform security yang open source. Dia menggabungkan dua komponen besar yaitu XDR dan SIEM, teman-teman. Nanti kita akan coba pelajari apa itu XDR dan apa itu SIEM, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, WASUH ini sudah digunakan oleh banyak perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan besar atau bahkan ini institusi NASA, dan ada perusahaan Telefonica, Cisco, Intuit. Ini perusahaan-perusahaan besar yang terkenal ya teman-teman ya. Dan kita akan coba lihat apa yang bisa kita lakukan dengan WASUH ini, teman-teman. Di sini disebutkan bahwa ini adalah proteksi untuk workload dari cloud dan dari endpoint. Jadi kita bisa memproteksi beban kerja dari endpoint dan cloud kita, teman-teman. Kalau di sini dilihat bahwa ini ada endpoint security, apa yang bisa dilakukan? Nanti kita akan coba lihat detailnya ya, teman-teman ya. Nampaknya ini sudah cukup bagus sekali, teman-teman. Walaupun ini open source ya, teman-teman ya, tetapi tidak kalah dengan produk-produk yang dijual di pasaran yang sangat mahal itu, teman-teman ya. Teman-teman tentu tahu ada banyak produk di pasaran yang ternama dan sangat mahal itu, teman-teman. Dan ini disebutkan bahwa mengapa semua orang mencintai open source? Ya karena fleksibel, scalable. Yang penting ini, teman-teman, no vendor lock-in. Jadi kita tidak terkunci pada satu vendor saja. Dan ini juga yang sangat kita sukai, teman-teman, karena tidak ada biaya lisensinya, teman-teman. Dan yang bagus adalah ini didukung oleh komunitas ya, dan dipercayai oleh ribuan user enterprise, teman-teman. Kalau kita lihat di sini sudah 15 juta proteksi endpointnya, teman-teman. Jadi ini sudah sangat banyak digunakan, teman-teman. Bahkan di sini disebutkan user enterprise-nya sudah 100.000 lebih dan di-download 30 juta kali per tahun. Ini menunjukkan bahwa WASUH ini cukup dipercaya oleh banyak masyarakat ya di dunia. Dan kita tidak perlu ragu untuk menggunakannya ya. Oke teman-teman, kita akan coba pelajari dari dokumentasinya di sini. Jangan takut teman-teman, ini lengkap sekali dokumentasinya. Saya mendorong teman-teman juga mempelajari dari dokumentasinya ini, teman-teman, karena ini benar-benar lengkap, bahkan dari komponen dari WASUH sendiri dan apa yang bisa kita lakukan ya. Ini sangat penting sekali untuk dipelajari, teman-teman. Coba kalau kita lihat di sini platformnya, kita lihat dari overview-nya seperti apa, teman-teman. Oke, jadi ini platform yang menyatukan proteksi secara lengkap, teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat use case-nya apa aja. Jadi kita bisa menilai atau melakukan assessment dari konfigurasi endpoint atau server-server yang kita proteksi, teman-teman. Dan ada juga deteksi terhadap malware. Ini sangat penting, teman-teman, karena malware itu semakin hari semakin canggih ya. Dan semakin susah dideteksi karena mereka punya metode atau teknik untuk mengelabui utility pendeteksi malware, teman-teman. Di sini juga ada file integrity monitoring, sehingga dari sistem operasi kita itu akan dilihat filenya, file sistemnya, apakah ada perubahan atau enggak, apakah integrity-nya berubah atau enggak gitu ya. Kemudian ada threat hunting juga. Wah, ini keren sih. Nanti kita akan coba lihat ya, teman-teman ya. Kemudian ada analisis log data. Kemudian ada deteksi kerentanan. Kemudian juga ada incident response. Wah, ini penting, teman-teman ya. Karena ini ada respon yang langsung dikerjakan yang bisa kita set ya ketika terjadi insiden. Ini juga yang sangat penting, teman-teman, ada kepatuhan terhadap regulasi, teman-teman. Seperti kita tahu, mungkin di Indonesia belum terlalu banyak digalakkan kepatuhan terhadap regulasi ya, teman-teman ya. Tetapi kalau di luar negeri sih sudah sangat penting ya, karena diharuskan, sudah menjadi kewajiban bagi kita yang memang menyimpan data pribadi atau data yang penting itu harus
mematuhi regulasi, teman-teman. Di sini juga kita bisa melakukan penilaian terhadap IT hygiene. Wah, ini keren sih. Nanti kita akan coba ya, teman-teman ya. Bahkan teman-teman di sini ada security untuk kontainer. Jadi kalau teman-teman menggunakan Docker ya di server atau kontainer yang lain, maka kita bisa melakukan proteksi ya, teman-teman ya. Dan kita bisa mendeteksi apakah ada kerentanan atau ada anomali, atau bahkan ketika terdeteksi ada ancaman, teman-teman. Ini yang penting juga adalah kita bisa melihat postur security dari perusahaan kita. Dan ini juga penting, ada proteksi workload-nya. Jadi jangan sampai workload itu tiba-tiba naik yang ternyata itu adalah serangan ya, teman-teman ya, bukan traffic dari pelanggan atau dari transaksi, tapi ternyata ada serangan dari luar. Ini yang sering terjadi, teman-teman, ketika tiba-tiba resources endpoint kita atau server kita itu tiba-tiba naik ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa pelajari juga dari komponen yang membentuk dari Wazuh ini. Jadi ada dua ya, proteksi untuk endpoint ini akan dilakukan oleh XDR, kemudian Wazuh Central Component. Nah, ini nanti kita akan coba install yang Central dan endpoint XDR ini ya, teman-teman ya. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut Central Component itu apa aja. Berhubung video ini durasinya tidak akan panjang nantinya, teman-teman, mungkin teman-teman saya encourage juga untuk membaca detailnya ya, teman-teman ya. Tapi nanti kita akan langsung install dan kita coba lihat seperti apa Wazuh ini, teman-teman. Dan jangan khawatir, Wazuh agent-nya bisa diinstal di banyak platform, teman-teman. Jadi ada Windows, ada Mac, ada Linux, ada Oracle Solaris. Dan teman-teman, sebenarnya ini bisa kita satukan juga dengan router ya, karena router itu bisa mengirimkan syslog ke Wazuh sentral kita, sehingga nanti kita bisa mendeteksinya, teman-teman. Tetapi itu mungkin di bahasan berikutnya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita juga coba lihat untuk XDR-nya. Ini komponen yang akan memproteksi endpoint kita. Dan ini disebutkan bahwa ini proteksi aktif yang akan memproteksi dari ancaman-ancaman modern, teman-teman ya. Dan kalau kita menginstal Wazuh baik XDR maupun SIEM-nya, itu lebih baik selalu up to date ya, teman-teman ya. Karena kita bisa melihat atau mendeteksi ancaman-ancaman dari malware atau virus atau serangan yang lebih modern sifatnya. Nah, di sini XDR itu yang bisa dilakukan oleh XDR adalah ada threat hunting, ada analisis perilaku jaringan dan sistem ya, teman-teman ya. Bahkan bisa melakukan respon otomatis, kemudian ada proteksi workload-nya, dan ada threat intelligence ya, nanti kita bisa pelajari. Kemudian compliant dan reporting, ini penting banget, teman-teman. Jadi server-server kita apakah sudah comply dengan regulasi atau enggak, teman-teman. Nah, ini fitur pentingnya adalah bahwa ini agentnya universal ya, jadi bisa digunakan di banyak sistem operasi ya. Kemudian ada integrasi dengan third party solution. Nah, kalau di perusahaan saya sebelumnya itu kita sudah integrasikan juga dengan WhatsApp juga untuk alertnya ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau tertarik bagaimana cara integrasinya boleh ditanyakan di kolom komentar ya, teman-teman ya. Dan yang penting adalah ini open source, teman-teman. Asik ya, teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu membayar apapun, teman-teman. Kemudian untuk SIEM-nya ya, kita coba lihat SIEM-nya. Nah, ini kapabilitasnya atau kemampuannya cukup lengkap ya. Ada analisis, karena ini nanti akan mengumpulkan semua data itu dari endpoint-nya, atau kita sebutnya sebagai telemetri ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa mengumpulkan datanya, nanti akan dianalisis oleh Wazuh sentralnya. Kemudian ada deteksi kerentanan, ada penilaian terhadap konfigurasinya, konfigurasi sistem kita ya, terutama masalah security-nya ya.
Dan yang penting ini teman-teman, ini secara terpusat ya teman-teman ya. Jadi kalau dari endpoint tadi kan satu persatu, kalau ini secara terpusat, jadi kita bisa melihat. Jadi sebenarnya pentingnya dari SIEM ini adalah kita bisa melihat security dari atas, dari keseluruhan sistem kita. Tidak kita lihat dari server per server, tapi dari semua server. Dan nanti kita bisa melihat penilaiannya ya teman-teman ya. Karena penilaian dari security itu adalah dinilai dari yang terlemah. Jadi kalau semua server nilainya udah 10 tapi ada satu titik yang nilainya 3, maka security kita nilainya ya 3 teman-teman. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada yang penting, alerting and notification. Ini bisa diintegrasikan dengan Telegram teman-teman. Jadi nanti kita bisa bikin bot dengan Telegram, dan nanti ketika ada masalah, kita bisa dikirimi notifikasi secara otomatis. Dan yang penting ini nih, yang reporting insight from CN event ya. Jadi kita bisa lihat ada masalah apa aja di dunia teman-teman ya. Oke, keren teman-teman. Lalu setelah kita pelajari dokumentasinya, ini penting banget, dan bagusnya adalah dari SIEM ini sudah mengintegrasikan juga datanya dari CVE ya teman-teman ya. CVE itu adalah Common Vulnerability and Exposure teman-teman. Jadi selalu up to date sih, karena SIEM ini langsung mengambil datanya dari CVE ini teman-teman. Jadi kalau ada isu-isu atau ada exposure atau vulnerability baru, itu otomatis langsung masuk ke SIEM kita teman-teman. Jadi tertarik nggak teman-teman? Kalau tertarik kita coba install yuk teman-teman. Untuk instalasinya kita akan dibantu oleh dokumentasi resminya dari Wazuh ya teman-teman ya. Kita akan coba klik di Quick Start. Di sini ada banyak sekali keterangannya, teman-teman bisa baca sendiri nanti sekaligus dipelajari ya teman-teman ya. Yang penting di sini adalah kita perlu tahu requirement hardware-nya. Jadi ketika kita menginstal Wazuh di server sentral kita, ini kita memerlukan CPU berapa tergantung dari jumlah agent yang terkoneksi ke server kita teman-teman. Contohnya di sini ketika kita akan menangani 1 sampai 25 agent atau endpoint, berarti kita membutuhkan CPU kurang lebih 4 CPU dan RAM-nya 8 GB dan storage-nya 50 GB. Yang ini mungkin cukup akan menangani data selama 90 hari teman-teman. Ini artinya semakin tinggi speknya tentu akan semakin bagus ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita lihat di sini untuk jumlah endpoint yang tersambung kurang lebih 50 sampai 100, ini cukup menggunakan CPU 8 CPU dan RAM-nya 8 GB dengan storage 200 GB teman-teman. Jadi memang yang penting itu adalah storage-nya ya teman-teman ya, karena ini akan menyimpan banyak data dari semua endpoint teman-teman. Nah, untuk operating systemnya yang disarankan untuk menginstal Wazuh ini ada beberapa teman-teman. Ini saya menggunakan Ubuntu ya teman-teman ya. Jadi untuk praktek kita kali ini saya sudah menyiapkan 2 server, yaitu yang pertama server untuk sentralnya dan yang di sini untuk endpointnya nanti teman-teman. Oke, coba kita masuk dulu. Nah, ini adalah untuk servernya ya teman-teman ya. Kemudian yang sebelah kanan ini nanti untuk agentnya. Oke, yang di sini sudah masuk, yang di server belum masuk. Oke teman-teman, ini kita udah masuk ke 2 server. Yang di sebelah kiri nanti kita akan gunakan untuk Wazuh servernya. Yang di sebelah kanan ini nanti untuk agentnya ya teman-teman ya. Kita kembali ke dokumentasinya di sini. Kemudian cara instalasinya, nah ini kita copy paste aja teman-teman. Ya, ini versi yang akan kita install adalah 4.11. Jadi kita copy aja dan kita paste di server sentral kita. Dan ini langsung dijalankan teman-teman. Oke, kita tunggu dulu untuk instalasinya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil menginstall. Ini cukup lama ya teman-teman ya.
Di sini sudah diinstal beberapa komponen dari Wasuh Central ini, termasuk untuk Wasuh Indexer, Wasuh servernya, kemudian ada dashboardnya juga ya. Dan di sini ada passwordnya teman-teman. Ini dicatat ya teman-teman ya. Ini kita copy paste aja, nanti kita untuk login teman-teman. Nah ini kita bisa akses dengan browser dengan port 443 di server kita teman-teman. Kita akan coba akses 192.168 titik IP saya 225. HTTPS. Oke, ini karena kita tidak menggunakan SSL key sesungguhnya ya, jadi kita abaikan saja dan kita masuk username admin dan passwordnya kita paste. Oke teman-teman, kita berhasil masuk ke dashboard dari Wasuh Central kita teman-teman. Nah di sini belum ada endpoint yang tersambung ke server kita, tetapi kita bisa lihat di sini begitu banyaknya yang bisa kita lihat teman-teman. Nanti kita akan coba pelajari satu persatu, tapi sepertinya nanti di video selanjutnya ya teman-teman ya. Hari ini kita akan coba mendeploy ke agent teman-teman. Cara kita mendeploynya, nah kita akan mendeploy kemana ya. Jadi kita klik di sini, contohnya kita sudah persiapkan satu server klien di sini dan kita pilih yang Debian AMD ya. Nah ini bisa juga arsitektur ARC atau ARM ya teman-teman ya. Kita menggunakan yang AMD 64, kemudian server addressnya 225. Ini kita remember aja, jadi kalau kita deploy ke agent yang lain ini sudah langsung otomatis terisi ya teman-teman ya. Kemudian optional setting kita kasih nama server atau Ubuntu 14. Oh nggak boleh ada spasinya teman-teman. Ini karena saya sengaja menggunakan Ubuntu versi 14 ya teman-teman ya, maksudnya supaya kita bisa tahu apa ada masalah kalau kita menggunakan Ubuntu versi lawas teman-teman. Oke, kemudian grupnya kita bisa buat grupnya teman-teman, kita pakai default aja dan ini sudah langsung dibuatkan komen untuk kita paste di agent kita teman-teman. Oke, kemudian kita copy saja dan kita paste di agent di sini teman-teman. Dan kita jalankan. Oke, ini sudah berjalan dan cara menjalankannya di sini ada sistem CTL daemon reload, kemudian enable Wasuh agent, kemudian start ya. Kita masukkan saja sudo system CTL daemon reload. Oke teman-teman, saya sudah restart untuk server agent kita. Kemudian saya lupa kalau ternyata Ubuntu 14 itu tidak ada sistem CTL ya teman-teman ya, adanya service. Jadi kalau kita lihat di sini sudo service, kita mau lihat statusnya dari semuanya, dari semua service-servicenya. Di sini Wasuh agentnya belum berjalan teman-teman. Jadi kita tidak akan menggunakan sistem CTL, tetapi kita menggunakan service. Nah, kita harus enable dan start ya. Coba kita jalankan. Enable dulu service Wasuh agent, enable. Oh, hanya ada start stop aja teman-teman, berarti kita langsung start.
Oke, ini sudah start ya. Kalau sudah start seharusnya ini bisa langsung ditemukan di sini teman-teman. Coba kita lihat endpointnya. Nah, di sini sudah masuk teman-teman ya. Salah satu telemetri kita atau agent kita Ubuntu 14 teman-teman. Ini memang belum terkoneksi. Nanti kita perlu tunggu dulu teman-teman sampai dia betul-betul terkoneksi. Nah, di samping itu nah ini sudah aktif ya teman-teman ya, kita perlu restart dulu dan sudah bisa kita dapatkan informasi detailnya dari server kita. Nah, kita akan coba tambahkan endpoint teman-teman. Nah, deploy new agent. Bagaimana kalau kita menggunakan macOS kita saat ini teman-teman? Nah, ini sama. Kita kasih nama agentnya Mbak. Ini bukan Mbak ya teman-teman ya. Ini MBA MacBook Air ya teman-teman ya. Kemudian, nah kita copy saja di sini dan kita jalankan di terminal kita, new window. Nah, kita perbesar dulu. Oke, ini sedang instalasi. Kebetulan saya menggunakan Apple Silicon ya teman-teman ya. Kemudian nanti kita jalankan dengan sudo library osec bin wasuh control start ya. Kita tunggu dulu. Oke, sudah diinstal. Coba kita start dengan perintah ini. Oke, already running ya. Coba kita lihat di sini apakah sudah terdaftar atau belum. Kita tunggu dulu. Oke teman-teman, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya MacBook Air saya bisa terkoneksi ke server wasuh kita ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa kita sudah mengkoneksikan dua agent atau dua node kita teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau akan mendeploy juga ke Windows bisa ya teman-teman ya. Sayangnya saat ini saya nggak punya komputer Windows teman-teman ya. Tapi nanti teman-teman kalau akan menginstall agent di komputer Windows bisa juga teman-teman. Nanti bisa menggunakan ini teman-teman perintahnya. Nanti ada perintah untuk mendownload juga dari sini ya. Tapi berhubung saya nggak punya Windows, jadi mohon maaf saya nggak bisa mendemokan ya teman-teman ya. Tetapi di sini kita sudah berhasil untuk menginstall agent Ubuntu dan macOS teman-teman. Seru ya? Kalau menurut saya sih seru banget sih. Kita bisa monitor semua komputer kita atau dari perusahaan kita, server-server dan komputernya, dan kita bisa melihatnya dalam satu dashboard di sini teman-teman. Asik ya? Nah, ini dashboardnya. Kita bisa melihat di sini apakah ada masalah atau isu security. Di sini sudah dikategorikan berdasarkan severity-nya ya teman-teman ya. Ada critical, ada high severity, ada medium, ada low. Kita bisa lihat dengan mengklik satu-satu ya teman-teman ya. Atau nanti kita sudah bisa mulai belajar untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di Wasuh ini ya, seperti kita berburu ancaman teman-teman, threat hunting, atau kita mendeteksi kerentanan, atau kita melihat apakah dengan alertnya itu di map ke meter ATT-NCK ini ya teman-teman ya. Tapi sepertinya ini akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya. Dan ini untuk security operation. Wah, dan ini ada compliance juga dengan standar-standar ya, seperti GDPR, kemudian HIPAA, ya ada NIST. Wah, ini keren sekali sih, ada NIST segala ya teman-teman ya. Ada PCI DSS, wah, ada TSG juga, tapi yang keren nih ada NIST ini teman-teman, dan GDPR-nya sudah ada. Oke teman-teman,
kita sudah berhasil menginstall CM dan XDR dari Wasu. Sepertinya durasi video ini udah cukup panjang ya teman-teman ya. Mungkin cara penggunaan dari Wasu ini akan ditayangkan di video berikutnya ya. Jika teman-teman berminat dengan lanjutan video ini, tolong tuliskan di komentar mau. Nanti kalau banyak yang berminat, saya akan lanjutkan pembahasannya teman-teman, dari cara penggunaan dan mungkin ditambah fitur-fitur lain seperti pengiriman alert melalui Telegram misalnya. Jangan lupa klik tombol like jika teman-teman suka video ini, klik tombol subscribe jika belum subscribe, share video ini ke teman-teman yang lain, mungkin mereka juga membutuhkan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah seru teman-teman. Bye.